Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas perkawinan beda agama raja-raja di Nusantara. Toleransi dalam kehidupan beragama sudah dipraktekkan secara baik oleh para leluhur di Nusantara. Perkawinan beda agama bukanlah hal yang tabu. Raja-raja di Nusantara mencontohkan bahwa perbedaan agama bukanlah hambatan dan kendala dalam perkawinan. Perkawinan beda agama juga tidak mewajibkan salah satu pihak untuk berpindah agama. Larangan perkawinan beda agama yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK menunjukkan bahwa peradaban orang-orang Nusantara mengalami kemunduran. Hal ini menunjukkan orang-orang yang hidup di Nusantara ratusan hingga ribuan tahun lalu justru lebih beradab dan lebih toleran dalam menyikapi perkawinan beda agama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan nyata dan bukan sekedar dijadikan jargon-jargon untuk diucapkan dalam pidato-pidato para pejabat negara. Sekarang admin akan menyebutkan contoh-contoh perkawinan beda agama yang dilakukan oleh para raja atau penguasa di Nusantara. Pertama, Maharsi Agastya Dyah Kumbayani dan Putri Sibaha. Agastya Dyah Kumbayani adalah seorang maharsi yang pada awalnya beragama Siwa Mahadewa. Siwa Mahadewa adalah agama Hindu yang memuja dan menghormati Siwa sebagai dewa yang utama atau dewa yang tertinggi. Agastya adalah seorang Brahmana dari India yang menjadi leluhur orang-orang Jawa yang beragama Hindu Siwa. Di Jawa, Agastya Dyah Kumbayani menyebarkan agama Siwa Guru Dewa, yakni agama Hindu Siwa yang memuja dan menghormati leluhurnya sendiri, yakni Agastya Dyah Kumbayani itu sendiri. Agastya dipercaya sebagai titisan atau reinkarnasi Siwa. Agastya Dyah Kumbayani adalah raja pertama kerajaan Watugaluh atau Batu Ratna yang berpusat di Banjarnegara atau wilayah pegunungan Dieng. Resi Agastya Dyah Kumbayani adalah seorang raja yang membangun komplek Candi Dieng. Agastya menikah dengan seorang ratu putri Sibaha yang beragama Wuneng. Wuneng adalah agama orang-orang Jawa yang memuja dan menghormati leluhurnya sendiri. Putri Sibaha
merupakan Datsu atau ratu, putri kerajaan Pucang Sulo atau kerajaan Indria Praasta. Pernikahan beda agama ini terjadi pada tahun 398 Masehi. Kedua, Rake Pikatan Dyah Saladu dan Pramodya Wardhani. Rake Pikatan Dyah Saladu adalah seorang maharaja kerajaan Medang atau Mataram yang berpusat di Mamrati atau sekarang disebut Klaten, Jawa Tengah. Rake Pikatan Dyah Saladu disebut juga sebagai Rake Pikatan Pumanuku, juga disebut Begawan Jatiningrat atau juga disebut Rake Mamrati. Rake Pikatan Dyah Saladu adalah cucu Sanjaya, pendiri kerajaan Medang atau Mataram di Poh Ipitu atau sekarang termasuk wilayah Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dalam Prasasti Siwagraha atau Prasasti Wantil tahun 856 Masehi disebutkan Jatiningrat atau Rake Pikatan Dyah Saladu beragama Siwa atau sekarang disebut Hindu. Ia menikah dengan permaisurinya yang berbeda agama. Permaisuri yang berbeda agama yang dimaksud adalah Ratu Pramodya Wardhani yang beragama Buddha Mahayana. Pramodya Wardhani merupakan putri keturunan dinasti atau Wangsa Shailendra. Pramodya Wardhani adalah putri Samaratungga atau Rake Garung. Perkawinan antara Rake Pikatan Dyah Saladu dan Pramodya Wardhani mendamaikan konflik politik yang terjadi antara keturunan dinasti Shailendra dan keturunan Sanjaya. Masing-masing tetap mempertahankan agamanya sampai akhir hidupnya. Candi Plaosan dibangun bersama antara Rake Pikatan Dyah Saladu dan Pramodya Wardhani sebagai simbol toleransi di mana agama Hindu Siwa dan Buddha Mahayana bisa hidup berdampingan dan rukun. Ketiga, Pusindo dengan Dyah Kebi. Pusindo adalah maharaja kerajaan Medang atau Mataram yang beragama Buddha Wuning atau Buddha yang memuja leluhurnya sendiri. Ia menikahi Rakrian Parameswari Sri Wardhani Dyah Kebi yang beragama Hindu Siwa. Dyah Kebi adalah putri Rake Layang Dyah Tulodong dengan Rake Sumba Dyah Wawa yang beragama Hindu Siwa atau Siwa Wuning. Siwa Wuning atau Siwa Kanung artinya agama Hindu Siwa yang memuja leluhurnya sendiri. Leluhur atau kawitan orang-orang Hindu Siwa Wuning di Jawa adalah Maharsi Agastya Dyah Kumbayani. Pusindo memperkuat posisinya di Jawa bagian timur karena Jawa Timur atau Jawa Pegon didominasi oleh para pemeluk
Buddha Wuning, dan Hindu Siwa. Pada masa Pusindok, basis kekuatan penganut Hindu Siwa atau Siwa Wuning berada di Malang dan wilayah tapal kuda seperti Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan juga Madura. Perbedaan berbagai agama berupaya diselaraskan atau diharmonikan oleh Pusindok guna menopang kekuasaannya. Meskipun ada perbedaan dalam agama atau keyakinan, namun tujuannya sama. Perbedaan agama dan keyakinan tidak perlu dipertentangkan, dan masing-masing penganut agama wajib mengedepankan toleransi antar umat beragama. Pusindok wafat pada tahun 947 Masehi dan dicandikan di Isana Bajra atau Isana Bawana. Isana Bawana artinya bumi atau wilayah dinasti atau wangsa Isyana. Jenazahnya kemudian dikremasi dan abu layonnya diletakkan di Isyana Bawana. Isyana Bawana atau Isyana Bajra yang dimaksud adalah Candi Pundong yang sekarang berada di Dusun Watutangi, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sementara Permaisuri Pusindok yakni Rakrian Prameswari Sri Wardani Dyah-Kebi sampai akhir hayatnya tetap beragama Hindu Siwa. Ketika wafat, abu layonnya diletakkan di candi yang sekarang terletak di Dusun Kwasen, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bangunan candi menghadap ke arah Gunung Penanggungan yang merupakan tempat pemujaan leluhur Dyah-Kebi yang beragama Hindu Siwa. Keempat, Erlangga dengan Dewi Laksmi. Erlangga adalah seorang putra Raja Udayana dari dinasti Warman atau Warmadewa yang beragama Wisnu atau Vaisnawa. Erlangga yang merupakan seorang pangeran Bali menikahi putri Maharaja Dharmawangsa Teguh yang beragama Hindu Siwa. Dewi Laksmi adalah seorang pemeluk agama Hindu Siwa seperti ayahandanya yakni Dharmawangsa Teguh. Perkawinan beda agama ini terjadi pada tahun 1016 Masehi dan perkawinan antara Erlangga dan Dewi Laksmi berhasil mempersatukan Jawa dan Bali di bawah kekuasaan Kerajaan Medang Kahuripan yang dipimpin oleh Maharaja Erlangga. Kelima, Singawikrama Dyah Suraprabawa dengan Anarawati atau Putri Campa. Singawikrama Wardana Dyah Suraprabawa adalah Maharaja Kerajaan Majapahit terakhir yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Ia memerintah Kerajaan Majapahit antara tahun 1466 hingga 1468 dan dilanjutkan pada tahun 1473 hingga 1478. Dyah Suraprabawa dalam babat yang ditulis pada era Islam disebut sebagai Prabu Brawijaya V. Dyah Suraprabawa adalah seorang penguasa Majapahit yang beragama Siwa Buddha. Ia menikah dengan permaisurinya bernama Dewi Anarawati yang merupakan seorang muslimah. Dewi Anarawati juga dikenal dengan nama Putri Campa.
Ia adalah putri dari Sultan Bong Takeng yang merupakan penguasa Champa yang beragama Islam. Perkawinan antara Dyah Suraprabawa dengan Dewi Anarawati ditentang oleh Raja Bawahan Majapahit, yakni penguasa Wengker atau Ponorogo yang bernama Girindra Wardana Dyah Samarawijaya. Dyah Samarawijaya dalam babat dikenal dengan nama Ketut Suryangalam atau Ketut Sambagi atau Ki Ageng Kutu. Ketut Suryangalam menentang perkawinan tersebut karena Dewi Anarawati atau Putri Champa adalah perangkap yang disediakan atau diumpankan para Sunan atau Wali Songo untuk menggerogoti kekuasaan kerajaan Majapahit. Tujuan pernikahan tersebut adalah untuk mengislamkan Majapahit dimulai dari penguasanya sendiri, yakni Dyah Suraprabawa atau Prabu Brawijaya V yang menikahi seorang muslimah. Ketut Suryangalam kemudian menciptakan kesenian reog sebagai bentuk kritik atau sindiran kepada Maharaja Majapahit Dyah Suraprabawa atau Prabu Brawijaya V yang begitu lemah menghadapi Wali Songo yang melakukan Islamisasi di Istana Majapahit yang pada akhirnya meruntuhkan dan menghancurkan Majapahit sebagai kerajaan Siwa Buddha di Nusantara. Demikianlah sejarah perkawinan beda agama yang dilakukan raja-raja di Nusantara. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.